Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda amma ba'd. Sobat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Dengan kesempurnaan yang kita miliki, ini menandakan bahwasanya kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang hingga saat ini Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat keimanan, nikmat keislaman, terlebih-lebih lagi nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan ya buat kita agar kita tetap berada di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang panutan kita. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah tidak hanya saja panutan kita dari segi ibadah, tetapi panutan kita dari segi muamalah juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa ya, kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallam. Di akhirat nanti, sahabat hijrah yang Allah muliakan, ya, di akhirat nanti ketika orang-orang yang senantiasa beribadah, bermuamalah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, di akhirat nanti kita akan dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kita akan dipanggil ke telaganya baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Sekalipun Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, apapun ceritanya, ya, sebaik apapun kita, tetap syafaat itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dengan kita beribadah dengan baik sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita, ikhlas mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan syafaatnya dari Rasulullah dengan izin Allah akan kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sobat hijrah yang Allah muliakan, ya, perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita berbicara tentang hijrah, perkara ini, ya, kalau kita berpikir bukan perkara yang sangat mudah. Ini adalah proses yang harus kita miliki dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh. Mungkin ada yang bertanya dari kita, Ustaz, bagaimana ya kita menanggapi orang-orang yang ketika kita sudah hijrah gitu ya, dan pada saat kita berteman dengan mereka, apakah kita tetap dengan kondisi kita yang baik ini, ya? Apa kita harus mengikuti alur dengan teman-teman kita pada saat kita bersama mereka? Sobat hijrah yang Allah muliakan, yang perlu kita ingat adalah tetap dalam keadaan diri kita, tentunya yang baik. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap selalu perbaikin akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu apapun yang kita lakukan, ya, berbeda pun perilaku kita dengan teman-teman kita, ketika kita sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang di sekeliling kita juga akan baik terhadap kita. Dan mereka tidak akan menganggap kita sebagai orang asing, tidak. Makanya kenapa? Ada sebagian orang yang
Kadang ketika dia sudah hijrah, ya, mulai dia berproses untuk menjadi yang lebih baik. Tetapi teman-temannya menjauhi dia. Ingat, jangan salahkan dulu teman-temanmu yang ada di luar. Lihat dulu pribadimu dan hatimu. Sudahkah hatimu hijrah itu karena Allah, apa karena sesuatu yang lain? Kadang itu yang tidak terpikir oleh teman-teman kita yang lagi hijrah. Maka yang pertama adalah perbaiki akhlakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah akhlakmu baik kepada Allah, dengan cara apapun, Allah akan memberikan ya jalan agar teman-temanmu itu berperilaku baik dan menyegani dirimu sendiri. Artinya, ya mereka akan segan kepada ente gitu. Mereka akan, ya bisa kita katakan senang. Sudah pasti senang. Itu yang pertama. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah kita sudah memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teman-teman kita juga berbuat baik kepada kita. Insya Allah nanti akan kita sambung kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Sobat hijrah yang Allah muliakan. Tadi sudah kita bahas ya bagaimana agar kita walaupun sudah hijrah ke hal yang lebih baik, tentunya hijrah kita itu bukan hijrah semata biar orang memandang kita, ini orang alim, orang soleh, tidak. Hijrah kita itu memang ke hal-hal yang baik, yang Allah suka dan Allah ridhoi. Nah, tadi sudah kita jelaskan yang pertama itu ya akhlak kita dulu yang kita perbaikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau sudah akhlak kita baik kepada Allah, dengan cara apapun Allah pasti akan memberikan ya kepada kita hikmah yang besar agar orang-orang di sekeliling kita juga menyukai kita. Nah, itu tadi yang pertama, perbaikin akhlak kita dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, sobat hijrah yang Allah muliakan, kita tetap belajar. Ini yang kedua. Ya. Tetapi perlu diingat, belajar di sini ya, bukan berarti kita belajar hanya untuk diri kita sendiri, tidak. Kita belajar bagaimana biar agar orang-orang sekalipun kita sudah hijrah, orang masih menyukai kita. Makanya, karena boleh jadi, sobat hijrah yang Allah muliakan, kalau kita tidak belajar bagaimana cara orang agar kita menyukai, orang menyukai kita, agar kita menjadi lebih baik, karena kalau kita tidak belajar, maka boleh jadi wajar orang tidak suka dengan kita, karena ada yang salah di sana. Maka dari itu, walaupun kita sudah hijrah, jangan lupa untuk belajar. Karena memang ada perbedaan orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr, ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tidak akan pernah ada persamaan orang yang sudah belajar dengan orang yang belum belajar. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, maka dari itu ketika kita sudah hijrah, memiliki akhlak yang baik kepada Allah, kemudian teruslah kita belajar bagaimana ya agar akhlak tersebut tetap ada di dalam diri kita. Karena kalau kita sudah merasa punya akhlak yang baik, kemudian kita tidak gali, tidak belajar kepada orang yang mumpuni, boleh jadi ya dalam hijrah kita ada yang salah nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang ya ketika kita hijrah itu banyak yang perlu kita pahami. Ya, kita bisa belajar bagaimana memahami diri kita sendiri, kemudian bisa belajar bagaimana memahami orang lain. Karena banyak sekarang orang yang
Ya dia hijrah, tapi dia tidak mau tahu dengan hak-hak yang orang lain punya gitu. Kadang kita mengabaikan orang lain gitu. Ya udah, aku belajar, aku perbaiki diri ya buat diriku sendiri salah. Ya, sangat salah. Ketika ente ya atau ketika Anda ingin menjadi orang baik tetapi tidak ada niat ingin merubah sikap orang lain menjadi baik, ini adalah kesalahan buat kita. Kalau hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sampai sekarang tidak ada orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika kita sudah punya akhlak yang baik, kita terus belajar, maka niatkan dalam diri kita, ya kita juga bisa mengajak orang kepada hal yang baik dan mengajak orang untuk belajar agama dengan baik. Subhanallah, Islam itu luar biasa. Ya, apalagi Islam. Kita tahu bahwasanya sejarahnya Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya. Karena pada saat itu di kota Madinah banyak sekali kelompok-kelompok kaum musyrikin di sana yang mereka masih dalam kejahiliaan mereka. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah Rasulullah memperbaiki akhlak mereka, mengajak mereka kepada hal yang baik. Makanya jangan kita membiarkan diri kita, udahlah aku aja dulu yang baik, ini salah. Ini hal yang sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah baik, ya, kemudian kita terus belajar, maka jangan lupa ajak orang lain untuk mau memperbaiki dirinya. Karena ini adalah cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sobat Hijrah yang Allah muliakan. Ya. Menjadi orang yang terbaik itu bukan berarti kita sendiri harus yang baik. Orang yang terbaik itu adalah ketika kita baik, ketika akhlak kita baik, orang juga bisa berbuat baik karena ajakan yang kita lakukan untuk berbuat baik. Insya Allah kita akan sambung kembali ya di Sobat Hijrah berikutnya. Sobat Hijrah yang Allah muliakan, yang pertama kita sudah jelaskan, ya, bagaimana agar ketika kita hijrah, orang-orang masih menyukai kita, masih mau bersahabat dan bergaul dengan kita. Yang pertama, akhlak kita perbaikin. Kemudian yang kedua, kita tetap belajar bagaimana memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada Allah, dan bagaimana agar orang-orang bisa menyukai kita. Kemudian yang ketiga pada segmen ini, ya, bagaimana agar orang-orang pada saat kita hijrah, orang masih menyukai kita, tidak menjauh kita, tidak mencaci kita, tidak mencela kita. Yang ketiga ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita bahasakan, banyak orang yang sepele dengan doa ini. Padahal doa adalah senjata yang sangat kuat yang dimiliki orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita, ketika ada teman kita yang pada saat kita hijrah mereka tidak menyukai, kita doakan mereka. Bukan kita malah menjauh dari mereka. Bukan kita malah mencaci mereka, bukan kita malah ya bahasanya kita tinggalkan mereka dalam keterpurukan. Tidak. Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Kalau kita lihat kembali sejarah Rasulullah, ya, pada saat di Taif, ya, mudah-mudahan Sobat Hijrah nanti bisa, ya, Allah berikan kesempatan untuk mendatangi Taif. Nah, alhamdulillah saya sudah melihat Taif, di mana kejadian Rasulullah pada saat Rasulullah mau ke Mekah. Datang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Pada saat Rasulullah mau ke Madinah, datang kafir Quraisy ingin
membunuh Rasulullah pada saat itu. Nah, padahal malaikat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya engkau ingin ya dan berdoa kepada Allah untuk menghancurkan ya orang-orang kafir Quraisy yang hendak melukaimu, menyakitimu, sangat mudah bagi Allah dan sangat mudah bagi aku. Tetapi apa kata Rasulullah? Apa doa Rasulullah pada saat itu? Tidak, wahai malaikat. Boleh jadi ya generasi mereka nanti ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka jangan sepele dengan doa ini. Doa ya ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, ketika kita hijrah, kita dikucilkan, ya, kita jangan malah mendoakan mereka hal-hal yang buruk, jangan. Sekalipun mereka tetap, walaupun mereka sudah mati, mereka tidak menyukai kita, boleh jadi anak cucu mereka bisa melihat pribadi kita yang baik, dan anak cucu mereka itu mengikuti kita, ya, dengan apa yang baik pula dalam diri kita. Subhanallah. Sobat hijrah yang Allah muliakan. Ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, sekalipun hal-hal yang baik, tetap berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun caranya, ketika kita hendak melakukan sesuatu hal yang baik, ini semua berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang baik, kita akhlak kita baik, kita penuntut ilmu, belajar, ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datang pertolongan Allah itu? Dari doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat hijrah yang Allah muliakan. Bisa kita simpulkan bahwasanya ya, ketika kita hijrah, jangan sampai melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hijrah ya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kita belum ada berusaha untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah yang kita lakukan akan sia-sia. Kemudian ya, meskipun sudah hijrah menjadi hal yang baik ya, karena Allah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa belajar. Belajar dan belajar. Boleh jadi di hijrah kita ada yang salah. Ketika kita mendatangi guru, kita belajar, maka insya Allah kesalahan yang kita dapatkan tadi, ya, pada saat hijrah tadi, kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Baik kita, akhlak kita baik, ya, kemudian kita ingin mengharapkan orang lain juga suka dengan kita, tidak lepas adalah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya, kita menjadi orang baik itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang Allah muliakan. Tak peduli selambat apa engkau berproses, sekalipun seperti lambatnya siput, itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada hijrahmu tidak sama sekali. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.